Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah bersama dengan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi kita tahu bahwa memang Mbah Kendil ini dari nenek moyangnya, baik dari kakek, buyut, canggah, warek, semuanya itu berasal dari keturunan orang Jawa asli. Bahkan juga memiliki kelebihan, baik dari nenek moyangnya Mbah Kendil juga disebut sebagai sesepuh dan bini sepuh. Jadi teman-teman, saya sangat mengagumi Mbah Kendil karena menurut saya Mbah Kendil ini bukanlah sosok dukun. Karena kalau dukun itu hanya bisa satu bidang saja. Tapi jika Mbah Kendil Jopo Montro, saya sudah mengamati berkali-kali 24 jam bahwasanya Mbah Kendil ini hampir semuanya itu bisa. Jadi seperti dalang juga menjadi aktor yang cukup ternama, kemudian untuk kegiatan seperti ngukir, terus kemudian tukang dan lain sebagainya, serta memasak teman-teman. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan menguak yaitu ilmu dari keturunan Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi seperti salah satu teman kita yaitu Mas Amar yang ada di Kalimantan, dia juga memiliki channel YouTube yaitu Tukang Lihat. Dia telah menyebutkan bahwasanya Mbah Kendil ini adalah sesepuh dan bini sepuh, dan itu sangat benar sekali menurut saya. Karena Mbah Kendil itu memiliki berbagai talenta di berbagai bidangnya. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Kita akan membongkar, mengejar ilmu Jawa ala warisan nenek moyang Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi apa Mbah? Ini yang ingin Mbah Kendil bongkar pada malam hari ini sebagai pengalaman untuk teman-teman. Yang terhormat para bini sepuh, sesepuh, haji sepuh, dan seluruh para praktisi paranormal, semua rekan-rekan saya yang saya cintai, kepada para pamungku adat, pamengku gati, para pamengku adat, para panglima atau panglima suku atau setiap suku yang saya muliakan, serta saudara-saudara yang benar-benar sebagai tokoh-tokoh yang terdepan yang saya hormati, termasuk tokoh-tokoh agama yang saya muliakan. Pada malam hari ini kami sengaja untuk membeberkan apa pengalaman yang kami miliki. Tidak berarti bahwa kami adalah merupakan sosok orang yang memamerkan kebulian, tapi kami semata-mata peduli kepada yaitu ilmu-ilmu para leluhur yang benar-benar pada saat hari ini sepertinya sudah tenggelam. Sehingga kalau di negara kita agama benar-benar 100% atau 99%, masyarakat Indonesia benar-benar sudah mempunyai wadah yaitu agama masing-masing, utamanya agama Islam yang benar-benar sudah mumpuni dan sudah cukup atau tidak butuh tambahan atau sempurna sekali, sehingga kita mengakui bahwa Islam adalah agama yang sudah memenuhi segala kebutuhan manusia hidup, atau bumi dan sejagatnya sudah dicakup dalam Al-Quran atau di agama kita. Di dalam agama kita, agama Islam, semua kehidupan, baik manusia, hewan, jin, setan, dan sebagainya termasuk arwah dan astral, itu terkandung di dalam Al-Quran, termasuk kehidupan manusia, baik hidup di dunia dan hidup di akhirat, itu sudah tertera di dalam Al-Quran, termasuk riwayat hidup, termasuk tingkah pakarti atau kehidupan manusia yang ada di muka bumi juga tertera dalam Al-Quran, termasuk tuntunan-tuntunan agar manusia sempurna, tuntunan-tuntunan agar manusia bisa berjalan yang benar di dalam Al-Quran sudah tertera dan sudah ada. Kami tidak berarti untuk memengkang atau mengambil alih atau bahasanya kita mencari-cari pengalaman atau ilmu yang lain, tapi melainkan kami hanya sebagai praktisi yang peduli kepada seni budaya dan praktisi yang benar-benar peduli kepada kawaroh peninggalan para nenek moyang dulu, agar para cucu-cucu kita nanti akan tahu bagaimanakah ilmu-ilmu orang Jawa dulu, bagaimana kiprah-kiprahnya para nenek moyang dulu untuk menggeluti tentang kapribadian yang ada di dalam tubuh kita, yaitu jiwa dan raga, lahir dan batin. Sehingga pada era dulu
sebelum agama masuk ke Indonesia, bahwa para nenek moyang kita memang benar-benar dahsyat dan benar-benar hebat sekali. Saya mengacungi jempol kepada para nenek moyang kita, terbukti pada para sejarah-sejarah kerajaan memang andalan-andalan sekali para tokoh-tokoh Indonesia, termasuk para empu-empu. Banyak empu yang dikagumi oleh mancanegara, termasuk India, Cina, termasuk Belanda. Banyak sekali mancanegara yang mengagumi kepada empu-empu Indonesia yang pintar untuk mengolah besi sebagai pusaka yang andal, baik besi biasa atau besi yang berupa dengan ilmu-ilmu gaib yang kelas tinggi. Termasuk itu pracara atau tata kenegaraan. Negara Indonesia sudah pintar untuk menata praja, tidak kalah dengan negara mancanegara. Sehingga negara kita, Indonesia, dulu punya sejarah-sejarah kerajaan yang benar-benar punya tata cara untuk mengolah keprajuritan, mengolah dengan kerajaan agar negara itu bisa terkenal dan tersohor, bisa mencukupi, bisa melengkapi, bisa ngayomi semuanya kaulo dase atau rakyat jelata. Bahwa banyak isu-isu bahwa zaman kerajaan dikatakan zaman diktator, banyak isu-isu belaka yang mengatakan bahwa zaman kerajaan zaman yang sengsara. Itu salah, saudaraku. Saya benar-benar belajar dengan sejarah maksimal semampu saya belajar bahwa pada dinasti kerajaan di Jawa atau di daerah yang lain atau Indonesia atau Nusantara itu pernah mengalami zaman kemasan, yaitu zaman kerajaan Majapahit, dan mengecilkan hati, jangan membungkuskan atau mengecilkan tubuh kita. Kita harus mekar seperti ini karena Indonesia tidak sembarangan negara, bangsa negara Indonesia bukan sembarangan manusia. Benar yang dikatakan Bapak Soekarno bahwa negara Indonesia bukan negara tempe. Negara Indonesia negara yang berkualitas dan kuantitas. Banyak sekali bukti-bukti bahwa Patih Gajah Mada yang menjajah berbagai negara, berbagai daerah. Jadi Patih Gajah Mada menurut dari sejarah itu sampai dia menjajah di daerah Asia, Afrika, dan Eropa. Saya ulangi lagi, ada para sejarah mengatakan bahwa Patih Gajah Mada itu pernah menjajah di Asia, Eropa, dan Afrika. Coba kita bayangkan, itu hanya satu negara Majapahit saja bisa menjajah sekian banyak negara, dan ditakuti sungguh bahwa Patih Gajah Mada perkasa dan sakti sekali dan pintar untuk mengolah metafisikal, untuk mengolah dengan strategi politiknya agar negara Majapahit bisa menang. Sehingga tidak hanya Patih Gajah Mada, masih banyak sekali Bapak Soekarno yang dikagumi oleh seluruh mancanegara. Pidatonya bisa melantangkan, bisa meledekkan suasana, bisa menggemparkan suasana, bisa orang menjadi tunduk dan patuh sekaligus mendengarkan pidatonya Bapak Soekarno. Orang merinding semua itu. Dulu ada radio saja, di dalam desa, satu desa ada 2 atau 1 radio yang melihat dan mendengarkan itu ratusan saudara. Karena apa? Kagum dengan suara Bung Karno. Sehingga banyak sekali tokoh yang memang Indonesia memang penduduk atau warga yang memang dahsyat. Sehingga kalau dilihat dari zaman sekarang, sepertinya kita akan dimunculkan oleh Allah bahwa ada manusia yang muncul dari pedalaman, dari suku Dayak yang namanya Bu Ida, bisa mengobati yang secara langsung tidak lama dan tidak merasa sakit. Kenapa dia membenarkan tulang dengan waktu singkat dan dekat? Kalau namanya Sangkar Putung, sejak dulu sudah ada. Sejak zaman Majapahit Sangkar Putung itu sudah ada. Tapi keanehan-keanehan yang dimiliki Bu Ida itu jarang-jarang dimiliki oleh zaman sejarah dulu, saudara. Sehingga benar yang dikatakan oleh yaitu Menteri Kesehatan, benar yang dikatakan Ibu Menteri Siti Fadila Supari, Ibu Menteri Siti Fadila Safari. Mereka bilang bahwa Bu Ida merupakan manusia yang unggulan, yang patut kita dukung, patut kita acungi jempol. Sampai menteri tersebut sampai menangis mengatakan Bu Ida, sampai dia itu ingin bertemu kepada Bu Ida. Karena apa? Yang ditangisi oleh Bu Menteri tadi bukan apa-apa, karena ketulusannya Bu Ida yang menyembuhkan berbagai orang tidak memungut biaya, tidak gampang dilakukan oleh semua orang itu. Bahkan dokter seluruh dunia saja belum bisa seperti Bu Ida. Setahu saya orang berobat ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei atau ke Amerika atau kemanapun tetap pakai uang, saudara. Banyak para artis-artis yang ke Singapura, ke negara Cina itu tetap pakai uang. Dan jangan diremehkan bahwa penyakit tulang atau tulang keropos atau hal-hal masalah tulang itu tidak sedikit biayanya. Bahwa tetangga saya itu ada yang karena dia kecelakaan habis hampir karo tengah miliar. Dan itu tidak sempurna. Dia berjalan melengkung, kakinya melengkung dan bersiok-siok.
Iya. Jalannya masih bersiok-siok. Habis 1 miliar lebih itu jalan saja bersiok-siok. Naik sepeda saja sulit, nggak bisa. Nggih. Habisnya sekian itu, 1 miliar lebih habisnya. Nah, kita kembali kepada Bu Ida. Nah, Bu Ida itu kan tidak memungut biaya. Adapun kelemahan Buddha pasti ada. Tidak mungkin orang menyembuhkan kok semua sembuh, tidak mungkin. Nggih. Kalau Bu Ida menyembuhkan semua itu sembuh, justru Bu Ida itu malah menakutkan. Bu Ida itu malah perlu disanksi, Bu Ida perlu dicurigai. Iya. Jadi kalau bagi saya, kalau Bu Ida menyembuhkan semua sembuh, saya malah curiga. Pakai apa itu? Nggih. Apa jin, apa setan, apa gimana? Sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat manusia itu wajar-wajar saja. Kalau menyembuhkan kadang sembuh, kadang tidak, gitu loh. Jadi apabila nanti ada saudara-saudara kita yang sakit tidak sembuh, jangan mengolok-olok kepada Bu Ida. Iya. Karena Bu Ida ada sosok manusia biasa yang seperti kita, cuma diberi kekuatan sama Tuhan, diberi kelebihan Allah Ta'ala. Sehingga di dalam saya menyampaikan ini, atau kemarin saya berpidato, saya sampai menangis pada saat ada intrik-intrik yang ditimbulkan oleh pesulap merah yang kelihatan pesulap merah selalu mengganggu orang-orang yang beraktivitas dengan kegiatan yang sempurna. Iya. Ini walaupun didengar pesulap merah, saya tidak takut. Saya tidak takut karena apa? Pesulap merah secara lahir memang tidak mengganggu. Nggih. Jadi pesulap merah tidak mengganggu secara lahir, tapi secara batin pasti Bu Ida sakit hatinya. Nggih. Ya, kalau Bu Ida sakit hati, otomatis dia tidak fokus, dia ketakutan gagal gitu. Jadi dia maju mengobati orang, kalau didukung dengan kekuatan yang tinggi, maka dia semakin mudah untuk menyelesaikan masalah. Tapi apabila dia disakiti, disinggung, pasti dia mingkus atau dia kecil hati, takut kalau gagal, takut dan takut. Yang saya khawatirkan adalah Bu Ida nanti mengundurkan diri dan rakyat kecil akan demo besar-besaran. Bagaimana saudara? Aparat-aparat terkait jangan sampai tidak mendukung, karena pengobatan itu adalah pengobatan murni dari hati gitu loh. Jangan sampai sebagai medis justru malah tidak terima Bu Ida mengobati orang. Itu salah itu. Ada faktor iri hati saudara. Saya itu seorang penyembuh. Saya itu sebagai tabib. Saya juga sering mengobati orang tidak bayar. Sering sekali. Tapi Bu Ida menjadi sosok penyembuh. Saya tidak cemburu. Iya. Gitu loh. Saya tidak cemburu, tidak egois. Justru saya berusaha keras agar Bu Ida terus maju menyembuhkan orang. Mestinya saya harus curiga, saya harus cemburu. Mestinya saya harus musuh Bu Ida, karena menyaingi saya Bu Ida itu. Nggih. Gitu deh. Bu Ida menyaingi saya, mestinya saya cemburu, saya marah, saya mencari alasan memfitnah Bu Ida agar Bu Ida itu gagal dalam mengobati. Tapi sebaliknya, justru saya adalah tokoh yang di depan yang selalu mendukung Bu Ida agar Bu Ida bisa menolong rakyat kecil yang tidak punya uang, yang miskin, gitu loh. Karena saya sendiri juga berasal orang miskin. Jadi tahu rasanya bagaimana orang miskin berubah tidak punya, rasanya sakit, rasanya sekarang, rasanya gimana bagi anda yang tidak sakit, tidak bisa merasakan. Anda yang sakit punya uang masih bisa berobat. Bagaimana apabila nanti anda itu sakit kemudian uang tidak punya, keluarga juga tidak punya, merasakan sakit pagi, siang, sore, malam, dan sebaliknya. Makanya pentingnya orang itu berilmu secara pribadi yang berkaitan dengan Allah. Kalau orang pintar karena dengan pelajaran, pendidikan, itu masih kurang. Tapi disertai dengan pendidikan, ya, pendidikan wajar, disertai dengan doa, disertai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin menjadi orang-orang profesor dokter yang kelas tinggi, yang bagus turun untuk di masyarakat, untuk menolong rakyat, untuk membela negara. Tapi kalau hanya prestasi-prestasi yang diujung padakan untuk mencari keuntungan pribadi, untuk meningkatkan agar kita menjadi kaya raya, maka dia buta dengan menolong kepada sesama manusia. Sehingga kita walaupun hanya sebagai orang segelintir di perkampungan yang tidak punya jabatan, tidak punya kekayaan, tidak punya kelebihan apapun, saya tetap unjuk jari agar rakyat Indonesia sebagai rakyat yang mapan, rakyat yang nyaman, rakyat yang terlindungi, rakyat yang adil dan makmur, tentram, bahagia, kemudian damai, tercukupi semua kebutuhannya. Itu cita-cita saya, dan digalang satu persatuan. Jangan sampai Indonesia itu pecah belah seperti zaman kerajaan dulu, saudara. Pentingnya untuk bersatu, itu sangat penting sekali, karena negara Indonesia jaya, negara Indonesia makmur,
negara Indonesia merdeka, tapi perang saudara terjadi, hancur berantakan rakyat Indonesia. Maka saya menghimbaukan pada saudara semua, mari kita galang rasa persatuan, rukunlah kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan membedakan suku, bahasa, dan sebagainya. Karena sudah tertera bahwa sumpah prasetyanya, yaitu Patih Gajah Mata, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, artinya walaupun berbeda-beda tetap satu juga. Makanya saya juga menggemari dan saya mengagumi kepada saudara saya yang ada di Kalimantan Barat, yaitu Mas Amar. Iya. Mas Amar setiap pidato pasti menggalang rasa persatuan. Dia cinta tanah air, cinta rakyat, dan cinta bangsa gitu. Tidak hanya mementingkan Mas Amar sendiri, dia juga mementingkan kepada saudara yang ada di Indonesia. Iya. Jadi orang seperti Mas Amar ini adalah merupakan orang benih-benih rakyat Indonesia yang unggul. Apabila ada di Indonesia sekitar YouTuber seperti Mas Amar ada sekitar 200, maka dia akan bisa untuk mengajukan, bisa untuk mendorong negara Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang rukun sentosa. Makanya di dalam kita untuk hidup ini tidak hanya mempelajari satu bidang ini, enggak. Saya semua bidang saya pelajari. Iya. Semuanya. Oke. Saya pelajari. Karena suatu saat kita kelapar, kita bisa cari ini, dan kita punya pengalaman yang luas jika kita tidak fanatik kepada orang, tidak fanatik kepada sesuatu orang, atau tidak cemburu kepada orang, tidak benci kepada orang, karena kita punya gitu loh. Iya. Misalkan kita punya sulap, ada orang nyulap di daerah. Saya juga punya pekerjaan sulap. Ada orang masak, pinter, terkenal. Saya juga heran, saya juga bisa masak. Ada tukang yang memberikan ukiran yang indah. Saya tidak heran, saya juga punya bisa mengukir. Ada orang menjadi dalang terkenal. Saya tidak heran, saya juga jadi dalang. Ada paranormal yang mungkin punya kualitas. Saya tidak heran, karena juga saya menjadikan paranormal. Jadi kalau orang belajar seluruh mata pelajaran, maka orang tersebut tidak mudah cemburu kepada siapapun. Maka pentingnya untuk berpendidikan, pentingnya untuk mencari ilmu. Jadi jangan pilih-pilih. Sehingga saya mencari ilmu tidak hanya agama saja, termasuk ilmu agama, ilmu adat, ilmu kebudayaan dan sebagainya. Sehingga dari nalurin kakek saya, walaupun itu sudah tidak berlaku pada zaman sekarang, sehingga ilmu para leluhur sehingga sepertinya tidak berlaku di zaman sekarang, karena kita sudah memakai ajaran yang baru, ajaran yang lebih sempurna lagi adalah agama Islam. Tapi tidak kami tinggalkan, saudara. Jadi agama Islam adalah agama suci yang kita yakini dari dunia sampai akhirat nanti. Tapi ilmu-ilmu yang diwariskan kepada nenek leluhur kita tetap kita simpan, kita uli-uli. Sehingga kita di Indonesia punya aset-aset budaya. Karena ilmu-ilmu Jawa juga pernah digagumi oleh mancanegara termasuk Cina, India dan sebagainya. Banyak para pendeta Brahmana dari negara Cina dan negara India kalah dengan Indonesia, saudara, pada saat Majapahit. Makanya kita bangga sekali kepada para leluhur, para mbah kita dulu. Kita kembali kepada titik permasalahan, yaitu teman-teman kita di Dayak. Banyak yang tidak paham bahwa dianggaplah orang Dayak sirik. Saudara, yang diagung-agungkan saudara kita di Dayak itu adalah leluhur. Leluhur itu bapaknya, ibunya, mbahnya, kakeknya, buyutnya, gitu loh maksudnya. Maksudnya seperti itu. Jangan dikategorikan kita diplesetkan, dipintir, dia nyembah setan dan jin. Jadi orang itu jangan sampai mudah atau cepat-cepat menilai orang. Orang cepat-cepat menilai orang itu berbahaya. Itu akan merusak semuanya, akan merugikan semuanya. Jadi kehormatan kita kepada orang lain itu sangat dibutuhkan, karena negara di Indonesia itu majemuk. Kita tidak bisa seluruh rakyat Indonesia harus manut dengan saya, tidak bisa itu. Jadi seluruh rakyat Indonesia harus manut saya, nggak bisa. Kan setiap suku, setiap daerah, setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya. Makanya kita harus rukun di atas seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa, kita pada malam hari ini sebagai dasar adalah kita ingin sekali, yaitu menggugah atau mendobrak dengan ilmu Jawa yang dimiliki para nenek moyang kita. Maka dari itu kita simak video yang pernah kami buat. Mari kita tonton, saudara. Ya cukup sekian teman-teman, jadi kita telah membongkar ilmu dari leluhurnya Mbah Kendel Joko Motro. Subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Kendel Joko Motro. Mari kita akan tonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka, tetap merdeka. Jaga persatuan dan kesatuan, seluruh rakyat Indonesia bersatu, yang damai, makmur, adil, dan santosa. Mbak Kendel, ini saya mau bertanya cara-cara meditasi
tapi bukan yang lain Mbah, khusus Mbah Kendil. Jadi cara-cara ala Mbah Kendil seperti itu. Bagaimana caranya, terus kegunaannya untuk apa, terus itu kan memerlukan semua bagian tubuh, entah itu mata, telinga, hidung, terus gerakan. Itu gimana Mbah fungsi-fungsinya itu tolong dijelaskan secara rinci gitu Mbah. Tentang meditasi atau yoga broto apa topo broto. Iya. Kalau besar namanya topo broto. Kalau kecil ya namanya meditasi itu kecil. Jadi kita memusatkan pikiran yang sederhana dinamakan meditasi. Kalau besar itu topo broto. Yoga berata. Topo broto itu pasti di hutan belantara Mbak. Iya. Meditasi itu di rumah-rumah biasa bisa. Sebelumnya kita menguraikan, kita tidak bisa menjabarkan dari pelajaran orang lain, karena saya hanya bisa menjabarkan dengan apa yang saya lihat, apa yang saya lakukan. Iya. Pak ya. Jadi kita tidak studi banding ke area orang lain, kita tetap ngobrol-ngobrol dengan kapasitas kita sendiri. Ya. Sebelumnya kita membicarakan tentang apa yang sampai pertanyakan, yaitu yoga broto atau meditasi, kita pilih dulu yang namanya manusia itu apa. Manusia itu apa? Manusia adalah hamba Allah yang paling sempurna. Iya. Yang pertama. Kemudian manusia itu dibagi dua, Apa Mbak? jiwa dan raga. Iya, iya. Raga adalah merupakan ornamen alat-alat manusia seperti tangan, kaki, telinga, kuping, batuk, lambung, perut, jantung, dan sebagainya. Itu merupakan raga. Kemudian kalau jiwa adalah sukmo, roh, nyawa, hatmo. Itu merupakan jiwa. Itu terpisahkan. Antaranya seperti kurungan dan mano. Sangkar dengan burung. Sangkarnya adalah rogok, burungnya adalah sukma atau jiwa. Iya. Itu dulu. Jadi kita membicarakan yoga broto, kita melipaskan yang sederhana dulu, jiwa dan raga dulu. Jadi nanti kita bisa menggunakan tata cara raga kita dan sukma kita, itu Mbak. Iya. Kemudian raga kita jelas ini seluruh tubuh ini. Jiwa, sukma, roh, hatmo, dan nyowo. Ya, itu ada 4 jalur. Kita membedakan apa sukmo, apa nyowo, apa roh, apa hatmo, itu saja kan kita perlu proses yang panjang. Sulit Mbak. Kalau kita bicara seperti itu, kita di media cetak seperti ini, maka kita jangan-jangan nanti kan nggak teko pikirannya, Iya. terlalu jauh gitu Mbak. Iya. Kita yang simpel-simpel saja, yang mudah dipahami dan mudah dimengerti. Nah, itu. Kemudian untuk teknis-teknis yoga broto, yang pertama adalah kebersihan hati. Ini, kalau saya begitu Mbak. Iya. Jadi kita melangkah mendekatkan diri kepada Allah SWT atau Gusti Kang Maha Suci, atau Gusti Kang Maha Tunggal, atau Gusti Kang Maha Agung, Juang Widiwa Sesa, yang menciptakan jagat raya seisinya ini. Yang pertama adalah dengan kebersihan jiwa dan raga. Ada jiwanya harus bersih, raganya harus suci. Iya. Jadi kita bersihkan jiwa dan raga. Hatinya harus bersih, raganya juga bersih. Yang pertama itu. Yang kedua adalah teknis-teknis patrat broto. Patrat adalah tindakan atau cara. Caranya orang untuk yoga broto. Nah, kemudian yoga broto sebelum kita lakukan adalah kita harus mengerti fungsi-fungsi perabot-perabot yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Seperti misalnya sedulur papat lima pancer. Kemudian sedulur yang berupa nafsu katang perkara, awamah, amarah, supiah, nopoina. Yang kedua ada lagi yang kita sebutkan kakang kawang adi-ari. Iya. Itu kan perabot-perabot kita yang kita kaweru itu. Sebelum melintas yang lain itu dulu perabot kita yang kita pelajari dulu gitu. Yang kemudian kita menaik lagi kita ada babahan hawa songo. Babahan hawa songo adalah ornamen kita yang terletak pada bolongan songo. Meripat loro, irung loro, kuping loro, di total semua itu ada 9. 9. Ya, 9 itu yang perlu kita pelajari dan kita tapani. Kita pelajari dan kita tapani, dan kita bakteni itu dulu. Kemudian selain babakan hawa songo, kita mempunyai yaitu panca indera. Panca 5 indera sudah mencakup, sudah kasebut. Iya. Namanya indera. Jadi punya 5 indera. 5 indera. Ya, panggondo, pangocap, pangroso, pangrung, paningal, ada 5 itu. Iya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Jadi kita bicara yoga broto, aku mau meditasi piye?
Iya. Aku mengurus Topo Broto yang bagaimana itu? Jadi sentralnya orang Topo Broto yang pertama adalah kuncinya hanya hatinya bersih, itu saja. Arep Topo Broto ning jero kawat condro dimu kok kelakuane enggak resik gak iso dadi. Iya. Apa mau dadi yo jin yang mari sekti, jin sing mari pinter, bukan Allah yang mari pinter atau Allah yang mari memberi perkasa, memberi kekuatan yang dasar. Itu yang perlu dipahami. Nah, kemudian teknis-teknisnya, yang perilakunya harus baik, ucapannya harus baik, hatinya harus bersih. Pengamalan-pengamalan tindakan setiap harinya harus baik. Yang pertama itu. Yang pertama, yang kedua, yang di pengamalan saja. Misalkan kita menjadi orang pintar, orang berguru, ngerti ilmu, ngerti kamero, ngerti apa itu wejangan-wejangan yang ada. Tapi sama orang tuanya saja berani. Iya. Gimana itu? Kan terkenal di mana-mana, ya. Sama anaknya tidak mau mendidik, tidak mau mengasuh, tidak pernah mengasih uang, sama orang tuanya berani tiap hari ngerasani wong, mencelakakan orang. Dan kita terus Topo Broto yang mana? Iya. Makanya kita sebelum menjalan ke Topo Broto itu saja, mari kita tata serapi-rapi mungkin. Andai kata kita bikin rumah, sebelum kita bikin rumah kita beli tanah dulu. Iya. Kalau iya dasarnya dulu kita beli tanah bersertifikat. Iya. Karena kalau rumah sudah jadi, nanti di komplainnya punya tanah, nanti bar rumahnya. Iya. Paham Mbak Sabar? Iya, paham Mbak. Jadi dicari dengan teknis yang pertama adalah kita harus beli tanah dengan bersertifikat atas nama kita sendiri. Iya. Yang pertama. Yang kedua, kita laporan ke desa bahwa tanah ini adalah milik saya. Iya. Setelah itu kita mendatangkan atau memiliki modal yang setimpa sesuai dengan bangunan. Iya. Jadi kalau kita membangun rumah, uangnya sedikit, bangun rumah itu nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kemampuan kita kecil kok akan menjadi apa itu cita-cita yang besar, nggak bisa. Jadi kita sesuaikan sesuai dengan pengamalan. Mau belajar meditasi selimang dino, kok arepe ngesate segoro, apa ya iso lho Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sinaone si telung dino, cita-cita arepe ngunturne bumi, nggak bisa. Iya. Makanya prosesnya yang panjang, kita harus beli rumah dulu, kemudian cari modal saya berapa. Kalau modal saya misalnya ada 3M, berarti bangunannya sudah bisa tingkat 1 atau 2 mau 3M. Iya. Kalau uangnya 200 juta paling ya saya tangkap, tapi juga checklist dan rapi. Jadi kita sesuaikan aja dulu. Yang pertama, yang kedua, selanjutnya itu Iya. terus apa kalau sudah punya modal, kemudian kita tata. Bahan-bahannya beli di mana ini nanti? Bahan bangunan rumah itu beli di mana ini? Kalau di sana murah apa mahal, di sini mahal apa murah? Itu carinya saja kan milih toko. Milih. Toko yang disiplin, Yeah. toko yang tidak menipu. Yang pertama, berapa yang kita datangkan itu? Yang kedua, yang kita percayakan belanja siapa? Kemudian yang mengelola barang-barang di situ siapa? Terus tukangnya siapa? Terus kemudian yang menggambar bangunan siapa? Apa ya Mbak yang namanya arsiteknya siapa nanti? Proses pembuatan rumah itu nanti berapa bulan yang kita perlukan? Iya. Seperti itu meditasi Mbak. Jadi nggak semudah kita meditasi lingkup gini, nggak mudah. Harus ada patra panembah sing bener. Iya. Sembah cipto, sembah roko, sembah kabu, dan sembah rasa. Kita pegang dulu. Apa sembah cipto, apa sembah roko, apa sembah kabu, apa sembah rasa. Apa rasa? Rasa ki apa? Nah, rasa saja dibagi 3. Rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasane rasa sing kang sejati. Iya. Rasa dibagi 3. Rasa rasane rasa, rasa rasane rogo, rasa rasane rasa ingkang sejati. Itu gimana Mbak? Nah, itu nanti pembicaraan terlalu jauh Mbak. Kita nanti temanya kan caranya meditasi loh. Oh iya. Ini nanti kan kita kontennya nanti kan masih panjang. Ya nanti dibuatkan sendiri. Nah, iya nanti kan kita kalau ini nggak kita kupas semua nanti tujuan kita untuk caranya meditasi atau berarti hilang nanti. Iya. Nah, itu nanti kesempatan nanti bisa diojeki kapan nanti kita ketemu lagi itu Mbak. Iya. Dan kita tiap malam bisa menyajikan kepada teman-teman sesuai dengan ala Mbak Gendil, ala saya. Jadi saya nggak bisa mempelajari teknisnya orang lain Mbak. Iya. Kalau saya mempelajari teknisnya orang lain, nanti kalau malah salah-salah jadi permasalahan besar nanti malah. Ya. Jadi kalau teknis saya sendiri, teknik dewa punya potensi ganggu dan dikerusui, Pak. Sesuai pengalaman. Iya, itu loh. Berhasil dan tidak urusan saya. Iya. Karena itu selama saya belajar itu mempelajari ilmu-ilmu saya sendiri, hasilnya saya sajikan sendiri untuk menolong saya sendiri. Iya. Jadi tidak mengganggu kapasitas orang lain, gitu loh, Pak. Nah, teknis Yoga Broto yang pertama hatinya harus bersih, tindakannya harus bersih, kemudian didasari dengan 2 hal. Yang pertama, luwe.
lapar. Luwe ini weteng, tempat diaren luwe iki ngalah ngombe dan sebagainya lho Pak. Jadi misalkan poso mutih, nah, saya sudah poso mutih, poso mutih pangan tahu, tahu kan rupanya putih, susu, Tentu kenyang itu kan putih loh. Iya. Yang dimaksud poso putih itu yang menghilangkan rasa. Putih yang tidak ada rasanya seperti air putih, nasi putih. Iya. Lah ngerawat sini enak wong ngerawat mie patang bungkus, ndoke 5. Tahunnya 10 ya arep ngerawat ngono kuwi. Yang dimaksud ngerawat 1 hari 1 kali, misalkan pisang ya 1, misalkan pohon 1 hari 1 malam. Iya. Jadi teknis-teknisnya berpuasa itu Mbak. Jadi ngerawat yang modelnya misalkan mie 5 bungkus tahu, 5 lapis, kemudian ditambah kentang dan sebagainya. Karena perut enggak warak gitu. Jadi percuma Bang ya. Ya, namanya topo ngerawat itu topo ngurang-ngurangi, topo nih mau prihatin itu. Iya. Nah, itu membicarakan tentang ngeluwek ini batang riyen. Iya. Yang kedua, dasarnya kita harus seneng melek. Jadi wong topo broto nek turu nggak iso tadi. Iya. Ngono ngas topo bismillahirrahmanirrahim. Topo broto nek sore wit ngene kok wis ngene lho terus gimana ini? Lah itu gimana? Iya. Ya kita harus kita paksa itu kita latihan dulu sebelum topo broto, kita latihan dulu melek. Iya. Setidaknya 7 hari 7 malam nggak pernah tidur. Siang tidak tidur, malam tidak tidur, terus latihan terus. Iya. Kalau bisa semakin lama semakin bagus. Kadang gini Mbak, orang itu kalau bisa begadang kalau ada temennya, itu gimana? Itu tidak boleh. Tidak boleh. Namanya kita sombong sama Tuhan. Sombong sama Tuhan ren kancane loh. Ren kancane ini hobi minanas, hobi minanas. Ini kan hobi minallah dan hobi minanas. Iya. Jadi nggak perlu butuh teman. Karena kita mati nanti dipanggil hanya 1 orang juga. Gitu. Kalau menghadap pada Tuhan hanya sendirian, Pak. Iya. Paling-paling di perabot-perabot tertinggal di dalam bumi. Sukma yang kita ambil, yang diambil hanya sukmanya saja. Gitu. Jadi geni baliknya geni, banyu baliknya banyu, lemah baliknya lemah, angin baliknya angin. Yang diambil hanya sukma kita, itu loh. Jadi meskipun begadang sampai beberapa hari, tapi kalau misalkan guyonan karo kancane, masih gojekan sama temannya, kan biasanya kalau ada temannya tuh nggak ngantuk tuh Mbak. Ngantuk itu bukan syaratnya orang yoga, bukan syarat orang tapak berata. Atau broto saja itu yang pertama adalah laku, teori laku. Iya. Saat dulu topo broto ngelakon sih laku, topo ngikat, topo laku, topo kambang dan sebagainya. Terus topo ngulandoro. Iya. Topo ngulandoro itu topo melaku sak parang-parang sing tanpa nggawa sang. Melaku sak nggon sing ora oleh nggawa sang. Upama ndayo mewong dingoni dipangan ora kali jaluk. Iya. Itu saja tidak hanya 1 tahun, kalau 10 tahun. Sebelum ketapa berata itu dulu yang kita lakukan. Iya. Saya pernah melakukan seperti itu Mbak. Saya mengacu sana jalan kaki di tengah-tengah bulan musim hujan. Saya dayu ke rumahnya orang. Yang punya rumah masak saya yang masak enak. Dipanggil suaminya, dipanggil anaknya. Setelah selesai, dia ingin kembali ke sawah. Saya nggak dingoni. Padahal saya lapar nggak bawa sangu Mbak itu. Iya. Tapi lakunya seperti itu, nggak boleh marah. Itu berbulan bertahun-tahun. Itu dasar-dasar untuk tokoh broto. Iya. Ngersiki awak dhisik, nentremne awak dhisik, matrapne awak dhisik. Nah, setelah perilaku seperti itu, teknik seperti itu sudah dilakukan, baru kita latihan dulu. Iya. Latihan dulu. Nah, misalkan kita duduk. Nah, kalau saya melatih murid saya, melatih tokoh broto. Iya. Kamu besok tokoh broto latihan. Saya ajak murid saya letakkan di sumur itu. Sebelum ke sumur saya tak ceritanya mau mati dulu, saya ngerikan dulu. Jadi saya kamu ke sumur, saya tak tidur. Saya nggak tidur itu. Iya, tetap mengawasi. Nah, terus akhirnya bahwa kamu harus meditasi, lepaskan pikiranmu, kamu kiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus kemudian dia sedekah seperti ini. Saya mengambil lenser gembreng. Iya. Tak uncane mah belum belayu. Belum lah, itu berarti belum pulang. Iya. Mau mencari mak prank paket ini lho lek. Topo broto ki tanpa obat tanpa apa lho jagat amplek dilakoni, Mbak. Fokus Mbak. Fokus amplek bumi jebret mati dilakoni. Topo broto. Lek sik kaget berarti sik wadange sik ketok. Jadi yang namanya topo broto itu harus fokus menyerahkan diri kepada Tuhan. Apabila topo kita mati dipanggil keadaan mati enggak masalah, jadi niati kok. Iya. Jroning alam keraminan iki jadi sifat-sifat dari topo broto. Yen to sira topo broto jroning alam keramian. Rami yo ngomong-ngomong lho, Pak. Iya.
wong tukaran sobrang breng-breng kan rame to. Silmo jroning alam neng kaya matu, ning kaya banyu. Jadi darane maklek watu ya ora obah. Iya. Wen geger watu ya ora mletik. Ning kaya banyu bening seperti banyu, seperti kaca saking beringe kaca. Iya. Sing ning atine ya pikirane, lek neng kuwi wadake tubuhe. Iya. Itu yang pertama itu. Jroning alam kerangan kudu neng awas lan eling. Eling karo sapa? Eling harus gawe urip. Iya. Bahwa kita itu melakukan ini karena Allah, karena Tuhan gitu. Iya. Nah, hikmahnya seperti itu. Nah, kemudian kalau patra-patra sudah kita sembuhkan, kita harus mempelajari tentang channel-channel kita yang ada di dalam tubuh. Channel-channel kita yang ada di dalam tubuh, perabot-perabot tadi. Nafsu batang perkara, gagal tuwa songo, sedulur-sedulurnya itu, yaitu sukma, jiwa dan raga. Ragane prabot, jiwane sukma nyawa, terus roh hatma dipelajari dulu. Hatma itu siapa, roh itu apa, sukma itu apa, hatma itu seperti apa, kita pelajari. Pelajari kepada orang-orang pintar, tanyakan. Kalau ada orang pintar tanya, Pak, yang dinamakan hatma itu apa, Pak? Pak, yang dinamakan sukma itu apa, Pak? Pak, yang dinamakan roh itu apa, Pak? Tanyakan. Iya. Terus kemudian yang ditanya sukma itu apa, Pak? Bedanya sukma karo nyawa ya apa, Pak? Nyawa karo roh bedanya apa, Pak? Tanyakan. Kalau tidak bertanya kan sesat di jalan. Iya, enggak tahu. Enggak tahu nanti. Iya. Makanya seperti konten seperti ini kita berputar untuk gosokan gambar. Apa yang saya pelajari itu nanti kan bisa dipelajari di dalam media gambar seperti itu. Iya. Enggak berdele-dele golek kondisi wis ndelok tok mak ceklek wis enek pitutur, enek teknis-teknis tertentu. Itu ala saya. Iya. Saya tidak melibatkan orang lain, ilmu dari orang lain. Ilmu yang saya miliki, saya pelajari, sing selama ini tak simpan, tak encep di dalam hati, tak percaya itu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, terus kita kembali kepada perabot-perabot dulu. Perabot kita pelajari jiwa dan raga tadi loh, Pak ya. Iya. Tadi kita pelajari. Kemudian fungsi-fungsi bahwa manusia itu mempunyai sesuatu yang sangat aneh sekali. Karena manusia itu merupakan makhluk hidup yang sangat sempurna. Sekarang tak contoh siji lek manusia itu aneh, pemirsa. Satu saja, tidak sebanyak. Kalau Anda mempunyai sebuah rantang atau misalkan itu apa yo ember, kalau sampean pakoni, sampean bolongi, terus dikasih air, kira-kira air yang kita masukkan ke dalam ember tadi kalau sudah dipaku bolong-bolong, airnya itu habis enggak, Pak? Habis, Pak. Bocor enggak? Bocor Iya, enggak? Bocor. Tapi kalau kita itu ada Gusti Allah, diwe banyu sak misalkan sak gelas atau misal dikasih apa itu minum aqua, air aqua dimasukkan kepada mulut kita, diterima oleh lambung, bocor enggak, Pak, itu, Pak? Enggak. Nah, katanya ada bolongan 9. Iya. Kok enggak bisa keluar, Pak? Amin itu kan bolong. Iya, iya. Kenapa kok enggak bocor? Itulah kelebihan manusia atau makhluk hidup. Makanya manusia itu aneh sekali loh, pemirsa. Dan manusia itu seperti ini, kalau mempunyai ilmu yang dasar, sebelum saja sudah jadi api loh. Iya. Api. Manusia punya bisa mengeluarkan api itu, tidak hanya jin pocong yang bisa mengeluarkan api. Karena kita punya anasir patang perkara, banyu, geni, bumi, lan angin. Iya. Kita mengeluarkan angin juga bisa. Karena di sini juga ada anasir patang perkara, Mbak. Nah, kita kembali itu nanti kapan kita kupas lagi. Perabot-perabot yang ada di dalam tubuh kita, saya ungkapkan panca indera: mata, telinga, hidung, mulut, dan rasa. Iya. Apa fungsinya mata? Meripat niku mata ini apabila tinggi melian siang dan malam dan siang yang tidak ada batas-batasnya, tidak ada hitung-hitungannya. Jadi lek topo broto lelaku rasa dihitungi. Wis aku melek hitung dino gak perlu itu. Iya. Sak pole sak kapoke moto. Paham, Mbak ya? Iya. Jadi telinga juga demikian, berusaha menapani kuping. Lek enek wong ngelok nih, enek wong mitnah, aja nesu. Iya. Lek kowe dipaido, aja nesu. Lek kowe direndani wong, aja nesu. Itu topone kuping. Topone irung juga demikian. Misalkan kamu mambu dengan taine wong loro, aja gila. Kowe mambu batang pitik, aja ngersula. Itu tapane irung. Iya.
Tapane kuwi juga demikian. Aja sok ngrasani karo wong, aja sok maido karo wong, aja mangan donyane wong sing dudu hakmu. Itu topone cangkem, topone mulut. Paham ya? Iya. Tapane Idra juga demikian sama. Ya itu saya cari sudah lama Mbak, saya semakin tertarik Mbak. Itu gimana Mbak kelanjutannya? Ya, kita bicarakan tentang fungsi-fungsi panca indera. Fungsi-fungsi panca indera. Panca itu ada berapa Mbak? 5. Indra sudah kasebut. Iya. Paningal, panggondo, pangrungu, pangucap, pangroso, ada 5. Sekarang kita contohkan puasanya mata, yaitu melek Mbak. Iya. Deloken barang sing apik tok, aja ndelok barang sing elek. Contoh upamane ndelok mesum. Iya. Mungkin kita sebagai itu, ahli tapa berata ndelok mesum. Hindari itu. Lihat yang baik-baik, yang tuntunan yang suci saja. Itu posone mripat. Iya. Kemudian melek sing tanpa hitung-hitungan sak pol-pole, sak kuat-kuate. Kekuatannya mata nanti di suatu saat nanti, kalau kita sudah berhasil untuk mempelajari panca indera, misalkan ada orang datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah kula nyuwun pirsa, bapak kula pun sakit 7 tahun. Iya. Tapi 7 dina niki pun mboten saged omong, ambekane teng gulu. Lah niku perlu kula beto teng rumah sakit apa mboten? Niku kinten-kinten tasik dangu napa mboten niku gesangipun. Karena napa? Lek niki mungkin kula beto teng rumah sakit samar kula niku mungkin terus malah mboten mari. Iya. Lah mongko musyawarah saking keluarga kula nek saged iki dipatusi bani bening. Lek urip yo ben urip, lek panjang ora urip biar Gusti Allah ngulungi tanduranipun. Iya. Jawabannya dia piye ora ndek jawaban. Dadi sesepuh itu. Iya. Kalau duwe murid tekon ngono, lek jawab terus piye? Nah, Iya. makanya kita perlu kita uraikan di sini. Jawabannya gimana? Kalau mata ini sudah terbiasa untuk prihatin, truk motor itu enggak gorok, memberi hadiah kepada kita itu enggak. Iya. Memberi hadiah, yang memberi hadiah itu mata, tapi perintah Allah dan malaikatnya. Beri jawaban itu orang prihatin, kasihan tuh. Ada Iya. orang minta tolong, main menang merem, tek. Tiba-tiba ada panduso jalan atau patukan jalan. Iya. Bambangnya tuh Mbak. Kalau panduso itu kan apa itu keranda mati. Keranda mayat. Ada maisan atau batu nisan yang berjalan. Iya. Itu kita tidak sulit-sulit, Mas. Nggak usah dicarikan obat, diserahkan saja sang pencipta. Jadi nggak boleh ngomong, wah Mas nggak mati, orang oleh Mas, nggak boleh. Iya. Kita harus pakai kode itu yang sopan. Udah Mas, sekarang pulang saja. Budaya pupusnya godong, pupus kon mupus, wis pasrah aja gitu. Wis ora usah digoro-goro, dinteni ae dijalur sepuro habis kuasa muga-muga di ngapura dosa-dosane. Iya. Artinya apa? Kita dengan mata diberi hadiah, kita merem roh melakoni maisan, roh melakoni pandosa. Kemudian melibat lagi dari panca indera mata, telinga. Hei telinga, aku masani kupingmu, aku tak takon karo kowe. Iki lho enek wong takon. Bapak iki engko cara sedane iki piye kena ditambani apa ora? Iya. Wong takon maju diwaksuli, ndak berarti kita merasa pinter, Mbak. Jenenge wong njaluk tulungi njaluk jawaban itu. Iya. Njaluk pencerahan, kita harus jawab. Benar dan salah urusan sing gak urip, sing diusahakan itu, Mbak. Nah, telinga juga menjawab itu, Mbak. Karena kuping ini tahu dijak kangilan karo si A, mergo tukang prihatin. Malaikat perintahkan kepada orang itu. Beri tengoro, beri kode. Ternyata ada orang jerit-jerit, Pak tega timan, Pak. Nggak kasihan sama anak-anakmu, Pak. Suaranya paling jauh, seperti ada orang yang meninggal. Iya. Itu kodenya, hadiahnya kuping. Iya. Nah, kemudian hadiah dari panggondo yang ada di hidung. Iya. Terus kemudian kita meditasi, Pak, plek itu. Nah, ada petunjuk juga. Hei, malaikat, ini irungnya si A. Dulu pernah bertapa lama. Pernah ngelakoni topo brotoni irung. Panggondo ini benar-benar ditanya tenang. Iki ini mau jaluk tulung. Paringono bisikan. Berilah alamat. Ternyata pada saat kita diam diri, ada baunya mayat. Iya. Baunya minyak wangi. Baunya kembang kenong. Itu pelambang itu sudah ada kematian. Ada rel-rel yang kira-kira berat untuk hidup.
Karena manusia tidak boleh mengetahui mati dan hidupnya orang, karena kita tidak punya kuasa itu, Mbak. Isone mek guru ramal. Dan upama ruwa tenan dilarang bicara itu. Tidak boleh, kualat itu. Iya. Kesiku dendonir mulai sing gak urip. Mboten masalah, Mbak niku. Nah, dan masih banyak lagi itu kan contoh-contoh, tidak perlu saya babarkan. Itu salah satu contoh saja. Jadi kita berpuasa, kita bertambah berat itu tidak sia-sia, tetap diberi hadiah sama Sang Pencipta. Topo cilik, topo gede, poso cilik, poso gede, laku cilik, laku gede, kabeh dihargai oleh Sang Pencipta. Itu Mbak ya. Yang pertama itu. Terus kemudian bagaimana cara-caranya untuk yoga broto? Kan pertanyaan itu. Ya sebelumnya tadi kan sudah saya kasih tahu, misalkan ada berpuasa, luwe dan sebagainya. Kita sudah terang tadi sudah kan. Sekarang penerapan saja. Dalam topo rosok. Nah ini kan rosok belum ya? Topo rosok. Jadi panggodo, pangrungu, pangocap, paningal, pangrosok. Rasa dibagi tiga, rasa rasanya rogo, rasa rasanya rasanya rasa sejati. Rasa rasanya rogo itu bisa merasakan kejulino encok panas adem. Iya. Rasa rasanya rasa manggone ning ilang. Iso ngrasane pedes, asin, gurih, legi, pahit. Nah, kemudian rasa rasanya rasa sejati manggone ning ati. Contohnya ngene, lek awake dhewe nyolong duit wong bar tuku sate. Rasane ilang rasane priyena. Nggih. Ning barang sing duit menggoleki, duitku dicipuk si ameng wong rene. Teratapan deg-degan sing rasane yo. Ilang ta ndak rasane. Sing iso rasane rasa utawa rasa rasane rasa sejati. Di situlah. Jadi makanya sinalnya yang pertama yoga broto, latihan yang pertama adalah olah rasa. Bagaimana cara olah rasa gini pemirsa? Duduk saja, lepaskan semua, lepaskan pikiran, lepaskan otot, lepaskan angan-angan. Anggap Anda sebagai keluntungan yang tidak ada sukmanya. Jadi seperti ini. Nah, ini dibiarkan saja. Misalkan ini ke depan ini, nah, biarkan saja. Apa ini sudah lama nanti gini lagi, tetap biarkan saja. Namanya olah rasa, nggak ada digandoli, ini ditarik sini, berarti nggak olah rasa itu, nggak ada dipaksa. Biarkan saja tubuhnya sampai gimana. Mau nenglek ke sini ya biarkan saja. Yang penting tidak diminta. Itu harus lemas. Lemas saja. Ya nggak harus digandul. Rasa nggak boleh ditarik-tarik. Dibiarkan saja. Namanya ulah rasa ditarik ini berarti nafsu mana lo? Iya. Nafsu ini datang. Nyapa kok nengler kali ngono. Itu nggak boleh. Nafsu harus lepas. Nafsu harus tidak boleh menguasai dengan patrap semedine rasa. Jadi mulanya ngomong ini jebret. Ini biarkan saja. Nah, terus ini. Sampai si hidung ini menancap pada bumi, ya biarkan saja. Nanti kan bangkit sendiri nanti, tegak sendiri nanti. Musisinya tadi sekian, buat dicoba lah, tidak percaya nanti. Kamu Anda seperti ini, coba Anda nanti, boleh mau ngiwak, kok mesti balik ini nek, musiknya ini Gusti Allah. Berting ini, yang lemak, ya balik ini nek kok. Karena ditotok si gak urip. Tubuh itu dikuasai sang gak urip, tubuh itu dikuasai sing darane rajane urip. Rajane urip yo ki sejatine adat ben urip iki sing gak urip. Sing gak urip sapa sing gawe zakat sak isine, sing notok awake dhewe. Dadi cara olah rasa yo dijaring ngene, Pak. Sampai itu pasti gerak, Pak ya. Pasti obah. Wong nek lulure nek belunge ya gak mungkin to. Lha iki dijejer ning ngene iki. Lho malah iki jadi dudu apa? Wong apa kok beraction. Ini bukan apa, itu drama yang namanya ketoprak itu. Terus ada apa seperti ini. Itu bukan apa. Tapi melepaskan segalanya kehidupan kok. Lepas saja, tenang. Biar nanti mengalun kemana arahnya. Lama-lama nanti sepertinya hilang ingatan. Awal pertama adalah hilang ingatan. Lek turu ora kaya turu, lek melek ora kaya melek. Terus munggah ketingkatannya diarani mati sajroning urip, urip sajroning mati. Ketoke mak urip. Kan kita hidup. Ning mati menghilang. Ora sadar sembarang-barange kok. Urip sajroning mati. Kuwi dhisik. Rasane piye? Rasane kaya wong semaput, kliung gitu. Kliung-kliung aja enggak sadar, kliung-kliung itu berkunang-kunang mata itu. Itu tandanya kita akan masuk dunia gaib, pemirsa. Jadi kalau sudah berkunang-kunang itu sudah mulai didekati sama cahaya nurnya Tuhan, sudah mulai didekati itu. Kalau berkunang itu mulai kita akan memposisi satu, akan
akan kerja antara sukma dan rogo itu nanti. Jadi keliung-keliung seperti orang berkunang-kunang dulu, saya berputar-putar itu nanti. Putar. Nah nanti kalau sudah itu, nanti kita ringan. Kalau sudah naik lagi ya, itu kita nanti sudah hilang, nggak ngerasa nih. Jadi upamane lungguh orang ngerasain lungguh, topo orang ngerasain topo, wis lali kabeh. Iya. Lali kabeh tuh. Akhirnya apa? Terus kita walaupun nanti berjalan, yang nonton bukan kita sudah. Ada yang nonton sendiri itu nanti. Yang nonton siapa? Kaki-kaki yang diperintahkan oleh Allah nanti. Kena darah ini ngerokok sukmo. Nah gitu. Makanya larinya orang Yoga Broto itu nanti ngerokok sukmo, lepas dari kurungan kencono gitu loh. Karena itu yang udah tingkat tinggi. Iya, itu kan belajar mati Yoga Broto, jadi kan belajar mati toh. Lelek latihan topo Broto mati wedi ora usah topo no. Iya. Ini topo wedi. Kamu sana topo kamu kayak mati aku. Enggak boleh karena berani sudah pertama mati diserahkan saja. Mati yo beni gitu loh. Itu seperti pengalaman saya begitu pemirsa. Sehingga ini saya petik sekian karena kita durasi jangan sampai panjang. Kalau panjang nanti yang nonton jemu. Iya. Nah, kita sedikit. Besok kita sambung lagi kan ini sudah yang cut yang terakhir adalah kalau sudah kita bicara rasa, sudah melepaskan rasa ya. Jadi ono gondo datang kagondo, ono pewujudan datang kadulu. Iya. Ono gondo datang kagondo, ono pewujudan datang kadulu gitu. Lengo kaya watu, ningo kaya banyu. Jroning alam keramyan, silem jroning alam ning awas lan eling. Lepaskan rasamu, mbok piye caramu obahmu jarno ae. Lek wis ngono jarak berapa jam, terlatih beberapa tahun, itu saja beberapa tahun bukan itu. Latihan seperti beberapa tahun enggak semudah. Kok sama itu enggak bisa. Bertahun-tahun nanti, Mbak. Bertahun-tahun nanti kan sudah bisa, nanti akan ada seperti orang semampu berkunang-kunang nanti lah. Kalau berkunang-kunang berarti cahaya kita bersinar seret itu sehingga pada saat kita mengadakan yoga brata, jin setan ketakutan karena sudah dijaga oleh aura. Aura siapa ya? Kekuatan dari malaikat atau Tuhan itu sudah. Tidak ada auranya, dia ada sosok angin mengganggu, mentah tidak kuat karena cahaya kita sempurna. Seperti itu pemirsa ya. Sementara pengalaman saya begitu, kapan-kapan kita sambung lagi. Mari kita belajar bersama-sama. Semoga nanti apa yang saya alami, apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari berguna kepada teman-teman semua, termasuk berguna pada saya. Sebab begini pemirsa, dijaga tidak ada orang sakti, dijaga tidak ada orang pintar. Manusia semua itu lemah, tidak punya daya apa-apa. Seperti wayang. Wayang itu kalau bisa mabur, seperti Gatot Kaca. Sakti tidak bisa dibunuh. Itu kan karena ada dalangnya. Karena dalangnya ya ada, wayang itu diletakkan sudah bodoh, tidak punya kelebihan apa-apa. Benda mati lagi. Jadi kita bisa punya kelebihan itu adalah titipan dari Sang Pencipta. Kita punya aji penerawang, kita bisa sakti, bisa menyembuhkan orang. Itu titipan. Suatu saat kita dijabut, kita menjadi orang yang bodoh. Bersama. Saya tutup sekian, saya serahkan kepada Mbak Lulu karena durasi jangan sampai banyak nanti menjenuhkan. Ya, sekian teman-teman. Jadi itu apa yang perlu diperhatikan kalau kita mau bermeditasi atau yoga brata. Kemudian tadi juga ada cara-cara untuk melakukan yoga brata. Jadi nanti misalkan teman-teman mau belajar, dipelajari dulu dari awal. Kemudian nanti bertahap, Mbah ya. Yang penting ini jangan dilupakan. Ini adalah alam Mbah Kendil. Ini alam saya. Jadi kita tidak mempelajari atau tidak berguru kepada alam orang lain, tidak seperti ini, Mbak. Jadi jangan dipersamakan. Lah guru saya kok nggak gitu. Lah ajaran buku nggak begitu. Ajaran wali nggak begitu. Ini nggak ada kaitannya pihak lain. Pihak saya sendiri. Ya. Jadi ini sesuai Mbah Kendil, alanya Mbah Kendil tanpa menjiplak dari buku, menjiplak dari sana. Ini alam Mbah Kendil dan juga sesuai dengan pengalamannya Mbah Kendil yang sudah dilakukan. Jadi gitu teman-teman, terus ikuti Mbah Kendil Jopo Montro. Kita akan mengulas lebih dalam lagi pengalamannya Mbah Kendil. Kita akan sama-sama menguak sejatinya Mbah Kendil dan pengalaman-pengalamannya. Jadi Mbah Kendil ini membagikan pengalaman itu tanpa biaya teman-teman, tanpa minta
biaya atau minta bayaran Tidak gitu. mau dikasih. Ya tidak mau kalau dikasih. Jadi jangan sampai salah Salah paham. paham. Kita cuma ingin membagikan Pengalaman pengalaman. yang pernah kita pelajari. Ya. Cukup sekian teman-teman. Terima kasih telah mengikuti video kami sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.